Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti dengan NIM 2120201031. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang kerangka manusia. Adapun alat dan bahannya, itu ada isolasi. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada benang wol. Yang keempat ada penggaris. Yang kelima ada alat tulis. Yang terakhir ada kertas karton. Yang pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian. Kemudian cetak tangan dan kaki kalian. Guntinglah gambar yang telah kalian buat. Yang kedua, lipatlah kertas menjadi 2 bagian. Kemudian gambarlah gelang pinggul. Kemudian guntinglah gambar gelang pinggul yang telah kalian gambar. Yang ketiga, lipatlah kertas menjadi 2 bagian. Gambarlah 6 persegi panjang menggunakan penggaris agar rapi. Kemudian gambar anggota gerak atas dan bawah, dimulai dari kepala. Kemudian guntinglah gambar atas dan bawah tangan kaki. Lipatlah kertas secara memanjang untuk dijadikan sumbu tubuh. Lubangi semua rangka yang telah dibentuk. Susunlah kepala, badan, dan gelang pinggul pada sumbu tubuh menggunakan solasi. Kemudian gabungkan guntingan gambar tulang dengan benang sehingga membentuk kerangka manusia secara utuh.
Yang terakhir yaitu amati organ gerak tersebut, kemudian tulis rangka manusia, kepala, badan, anggota gerak, dan penyakit rangka dan pemeliharaan rangka. Bagian rangka manusia yang pertama itu ada kepala. Menurut Bontrager, seperti bagian tubuh lainnya, radiografi tulang kepala membutuhkan pemahaman yang baik. Semua anatomi terkait anatomi tulang kepala sangat kompleks dan spesifik, detail sangat diperlakukan dan teknologis. Yang kedua ada bagian badan. Tubuh manusia terdiri atas beberapa bagian, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Di dalam tubuh manusia juga terdapat berbagai macam organ, masing-masing bekerja sesuai fungsinya, tetapi saling terhubung satu dengan yang lain. Bagian tubuh manusia terdiri dari rambut, mata, hidung, mulut, telinga, leher, lengan, tangan, badan, dan kaki. Rambut melindungi kepala dari sengatan matahari. Mata sebagai indera penglihatan. Hidung sebagai indera pencium dan alat untuk bernapas. Mulut untuk makan, minum, berbicara, kadang untuk bernapas. Telinga sebagai indera pendengar dan alat keseimbangan. Leher penopang kepala. Lengan alat gerak. Tangan untuk mengambil dan menggenggam benda dan bersalaman. Badan tempat menempelnya alat gerak, tempat disimpan organ-organ dalam. Kaki alat gerak untuk berjalan, menendang, bola, dan lain-lain. Yang ketiga ada anggota gerak. Manusia mempunyai kemampuan bergerak dan berpindah tempat. Gerak terjadi oleh adanya kerja sama antara rangka dan otot. Rangka manusia disusun oleh lebih dari 20 buah tulang. Beberapa tulang saling menyatu dan tulang-tulang yang lainnya terhubung dengan sendi oleh ligamen yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Otot menempel pada tulang dan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang lainnya. Otot mempunyai kemampuan berkontraksi yang dapat menggerakkan tulang dengan mekanisme tertentu, sehingga otot tersebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Macam-macam tulang. Yang pertama ada tulang panjang atau tulang pipa. Kelompok tulang ini secara umum lebih panjang, lebar, berbentuk silinder, dan berfungsi sebagai pengungkit. Tulang panjang terletak pada lengan atas, lengan bawah, paha, betis, telapak kaki, jari, dan ibu jari. Tulang paha merupakan tulang panjang terbesar dan terberat pada tubuh. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek bentuknya mirip kubus. Contohnya adalah tulang-tulang pada pergelangan tangan dan tulang-tulang pada pergelangan kaki. Berperan memindahkan daya. Tulang bentuk ini sebagian besar disusun oleh jaringan tulang, jaring, atau berbentuk spons. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi bentuknya tipis dan lengkung, terdiri atas dua lapisan tulang kompak atau tulang keras. Di tengahnya terdapat lapisan tulang seperti spons. Tulang pipi antara lain membentuk atap pada tulang kepala, juga ditemukan pada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Tulang ini menyediakan perlindungan bagi penetapan jaringan lunak dan menyediakan permukaan bagi pelekatan otot-otot rangka. Yang keempat ada penyakit pada rangka manusia. Gangguan pada tulang belakang. Yang pertama ada skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Yang kedua ada kyphosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Yang ketiga ada
lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Selanjutnya kelainan dan penyakit pada alat gerak. Yang pertama ada rakitis, penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan vitamin D dan sinar matahari pagi. Yang kedua ada osteoporosis, penyakit yang menyebabkan tulang muda retak atau patah. Penyakit ini biasanya menyerang orang lanjut usia. Penyebab osteoporosis adalah tubuh kekurangan zat kapsul atau kalsium. Yang ketiga ada rematik, penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri kadang disertai pembengkakan sendi. Yang keempat ada tetanus. Otot mengalami kontraksi secara terus-menerus, sehingga menjadi kejang. Tetanus disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk ke tubuh lewat luka. Yang kelima ada kram dan kaku leher. Kelelahan otot akibat melakukan aktivitas secara terus-menerus, sehingga menjadi kejang dan tidak bisa kontraksi lagi. Yang kelima ada pemeliharaan rangka manusia. Cara pemeliharaan kesehatan alat gerak. Yang pertama ada ketika berjalan, duduk, dan berdiri selalu bersikap tegak. Yang kedua, sebaiknya tidurlah dengan posisi telentang. Jangan membiasakan diri tidur dengan cara menggulung atau tengkurap. Yang ketiga ada berolahraga secara teratur untuk membantu pertumbuhan rangka tubuh. Yang keempat, makanlah makanan yang bergizi. Yang kelima, jika mengangkat benda, sesuaikan dengan kemampuan tenaga. Yang keenam, kebiasaan sikap tubuh yang baik akan membentuk rangka tubuh yang baik. Yang ketujuh, latihan otot dapat membuat otot menjadi lebih kuat. Yang terakhir, mengatur aktivitas yang melibatkan otot. Jangan terlalu memaksakan otot berkontraksi agar tidak mengakibatkan kelelahan otot.